Assalamu alaikum ya ilal anbiya. Assalamu alaikum asqal asfiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Terlambat. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang berarti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama ibu bapak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajilla hafidhakumullahu wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus kepala desa Pesanggerahan atau yang mewakili serta seluruh jajaran, para ketua RW, ketua RT, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ketua panitia peringatan Hari Besar Islam Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajaran, terkhusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah Al-Mukarram Al-Ustad Kusnari SPD SAG. Kalau SPD sak penae dewe, kalau SAG sarjana alam goib, beserta istrinya yang paling cantik. Hadir istrinya, hadir. Mana? Sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Haji Fauzi. Tadi saya salaman tadi di sana. Udah pulang? Oh enggak.
dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan Pak ya, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya lebih banyak, lebih berat daripada amal salahnya, amal buruknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Kita mah dengar neraka, kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Dengar surga tiap hari kalau bisa masuk surga. Maka kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Bukan bahasa Arab, bukan tuh. Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak keturunan saya. Jadi jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngibrit. Bukan bahasa Arab tuh. Kayak orang lagi haji, lagi umroh, kiai nih, kebetulan yang umroh kiai, selesai tawaf lapar, makan dulu dia. Selesai makan, biasa kalau hobinya merokok Pak ya, hobinya merokok, itu mulut suka asem, pahit-pahit. Dengan santainya dia merokok itu, dikejar sama askar, haram, 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 haram. Dikejar lagi, haram, haram. Aduh sayang Samsu setengah lagi kata dia, dilempar. Ternyata mohon maaf si askarnya ini pengen rokok juga itu. Dikeluarin nama kiainya, wa nikmatun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodei kuji Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan bahasa mana tuh? Kayaknya bahasa Garut kayaknya, bahasa Tasik ya. Mudah-mudahan selamat semua Bu ya. Jangan sampai kita mah susah di dunia, di akhirat lebih susah. Orang paling prihatin sudah susah di dunia, utang banyak, bergaul dengan masyarakat tidak baik, ngaji nggak mau, ke masjid males, di akhirat digebugin malaikat. Kalau Pak Haji kan masih mending. Rumah berapa? Rumah 1, istri 4 misalnya. Kontrakan di mana-mana. Mobil Rubicon, Alphard, BMW, apa lagi? Amin ya rabbal alamin. Misalnya masuk neraka digebugin malaikat masih mending. Sebenarnya masuk neraka nggak ada mendingnya ya, tetap aja gosong gitu. Ini sudah susah di dunia, utang banyak, pergaulan dengan tetangga nggak baik, di akhirat digebugin malaikat. Itu namanya ashqal askia, orang yang paling prihatin. Mudah-mudahan selamat semua. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Siapa Bu? Ini saya berantem sama anak-anak ini. Ini saya ngomong di depan, ngomong semua. Oke, nanti saya kasih hadiah di belakang bagi yang mau mendengarkan.
Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau punya karya namanya Al-Muhadzab, disyarah oleh ulama kita, ulama besar kita, namanya Al-Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu'. Ibu, tangan ibu begini. Itu karyanya kira-kira setangan ibu. Al-Majmu' itu fikih perbandingan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini ulama yang sering ketemu Nabi dalam mimpi. Sering betul ketemu Nabi dalam mimpi, mungkin saking bersihnya hati gitu. Tiba suatu hari beliau bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, mohon maaf, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab, pelit banget ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil, medit, merepet jahe adalah orang yang apabila disebut namaku, kata Rasulullah, tidak berselawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ah, ini juga keliru, mohon maaf. Kalau saya bilang sallu ala Muhammad, jangan jawab sallu ala Muhammad lagi atau sallu ala, itu namanya nyuruh-nyuruhan kan. Sallu ala Muhammad, mari berselawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaih, mari berselawat. Kapan selawat? Seharusnya bagaimana? Sallu ala Muhammad, jawabannya bisa menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf, kadang ada yang keliru juga itu. Wasallam apa wasallim itu belakangnya. Kalau bapak bacanya sallallahu menggunakan fi'il madhi Bu ya. Fi'il madhi itu apa sih? Kata kerja yang sudah dilakukan. Menggunakan sholat misalnya di awal, maka belakangnya jangan wasallim, tapi wasallam. Itu namanya atof. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam apa wasallim? Wasallam kalau awalnya sholat, tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belakangnya wasallam apa wasallim? Wasallim, itu yang betul, jangan salah lagi Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kapan ketemunya? Kenal Abu Jahal? Enggak kenal. Mudah-mudahan enggak ketemu Bu ya. Mohon maaf, Abu Lahab, Abu Jahal itu selama hidupnya tidak pernah diazab seketika. Padahal jahatnya minta ampun sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab lagi kan? Dalam hati Ustaz. Abu Jahal, Abu Lahab nggak diazab seketika. Padahal beliau jahatnya minta ampun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kenapa Bu? Kira-kira kenapa? Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ tuh. Maka turun ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka termasuk orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Maka saya meyakini satu tempat, satu lembaga, satu madrasah, satu pesantren yang di dalamnya sering disebut nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat itu akan diberkahi, tempat itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena seolah-olah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kafir saja
nggak diazab seketika tuh. Wa kaifa bil muslimin, bagaimana dengan kaum muslimin yang setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, takhfiful adab, keringanan siksa. Itu disebabkan satu saja, Bu. Ini riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Disebabkan karena satu saja, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab girang. Bukan tante girang, bukan. Bahagia, senang. Disampaikan oleh hamba sahayanya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir, betul. Karena kamu membawa kabar gembira, aku bebaskan kamu. Jadi saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab bahagia itu. Oleh karena itu, ada seorang kerabat Abu Lahab memimpikan bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana. Ya disiksa. Tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemariku air. Aku diberikan keringanan siksa disebabkan aku bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi membuat sebuah syair begini, Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Tolong diulang, Pak Haji. Tolong diulang. Saya aja ngapalinnya setahun gitu. Kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, apabila yang kafir ini saja sudah dinas oleh Quran kekal selamanya dalam neraka, tetapi setiap hari Senin ia diberikan keringanan siksa disebabkan karena apa? Lisururi bi Ahmada, disebabkan karena bahagia atas lahirnya Ahmad. Mudah-mudahan bahagia semua di sini. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrih, bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia kalau disebut nama Nabi? Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari senang dengan terus-menerus bersolawat kepada beliau, menyiarkan ajaran-ajaran beliau? Wallahi, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang yang seperti ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu diberikan bimbingan, diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika,
mau kasih ijazah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Mau ibu? Oh kayaknya susah semua ini. Mudah-mudahan hilang susahnya. Ini ijazah saya dapatkan dari seorang ulama besar, seorang Habib namanya Habib Sagap. Siapa bu? Beliau punya pesantren besar di Parung, Bogor. Namanya pesantren Nurul Iman. Santrinya 30.000 gratis semua. Sehari masak nasi berpuluh-puluh ton. Ketika beliau mohon maaf mondok di Aljazair kepada seorang wali masyhur, wali terkenal namanya Syekh Balqaid. Namanya guru ya, mohon maaf, kadang bisa melihat keadaan murid lahir batin, hanya saja tidak disampaikan. Nah, saat itu Habib Sagap mau boyong ke Indonesia, mau pulang. Dilihat sepertinya bakal susah ini Sagap ini. Dipanggil saking sayangnya guru kepada murid, dipanggil, Sagap sini. Kamu kapan pulang? Besok Kiai, besok guru. Kamu amalkan ya sholawat yang saya sudah amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Ini sholawat saya namakan Syajaratun Nukud. Apa pak? Syajaroh artinya pohon, nukud artinya duit. Pokoknya kalau udah urusan duit senang semua ya. Syajaroh artinya pohon, nukud duit. Jadi pohon, duit. Saya khawatir kamu pulang ke Indonesia susah. Dengan kamu istiqomah mengamalkan sholawat ini, mudah-mudahan seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit. Kiai, saya ini belajar ke sini bukan untuk nyari dunia, tetapi ingin menjadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Udah amalin aja, kata Syekh Balqaid. Akhirnya beliau amalkan tuh selama 7 tahun. Diamalkan selama 7 tahun. Kata Syekh Balqaid, dibaca habis sholat isya atau pada waktu isya, tidak keluar subuh sebanyak 400 kali. Sebanyak berapa? Insya Allah ringan. Redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Bisa semua bu? Saya pengen ibu nggak susah gitu. Bisa diamalkan? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Dibaca 400 kali setelah sholat isya atau pada waktu isya. Tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nyantai aja sambil ngasuh anak, pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil masak bisa ibu? Sambil megang codet itu bisa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil bawa motor bisa pak? Yang penting nggak tabrakan aja. Sambil bawa mobil bisa? Pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahi, kata Habib Sagap, saya mengamalkan sholawat ini selama 7 tahun. Itu sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih. Udah banyak. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3, paling besar di Parung, santrinya gratis semua 30.000. Yang satu di Malang, pesantren internasional, yang satu di Lombok. Nggak tahu, datang sendiri. Itu berkah sholawat sepertinya Pak ya. Mungkin kalau udah ikhlas begitu. Nah saya ijazahkan kepada Bapak, Ibu, mudah-mudahan bisa diamalkan setiap malam. Saya pengen Alphard Ustadz, pengen BMW, pengen punya kontrakan di mana-mana, tapi udah mengamalkan 3 tahun nggak ada hasilnya. Bagaimana Ustadz? Gimana kira-kira Bu Haji?
Boleh jadi dialihkan kepada yang lain, anak jadi soleh dan solihah, ibadah jadi semangat, ibu jadi istiqomah bangun malam, istiqomah baca Quran, istiqomah berjamaah di masjid Raudhatul Jannah. Kalau enggak dikasih dunia. Boleh jadi kalau ibu dikasih Alphard, udah males ngaji itu, nongkrongnya di mall aja, kira-kira begitu. Yang penting tidak semata-mata untuk mendapatkan dunia, yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling agung adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nanti di hari kiamat beliau ini termasuk orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bilang qabil tu Bu ya. Ibu bilang apa Bu? Ajastukum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan. Ada komitmen untuk selalu berupaya menjauhi kemaksiatan. Bisa dipahami Ibu? Ini diam ini memperhatikan, ngantuk, menghayati atau terpesona dengan saya? Mohon maaf Ustadz Kusnari, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Jam 2. Kopinya aja nggak ada. Memang begini Bu ya, resiko jadi penceramah, jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib itu nanti masuk surganya katanya belakangan. Terakhir, yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa supir Kopaja sama supir Metro Mini itu pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Serempet sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun penumpangnya. Serempet ke sana astagfirullahaladzim. Serempet ke sana la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ingat Gusti Allah semua itu. Kiai, ustadz, habib ceramah bukan ingat Gusti Allah, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah. Jadi saya minta sebentar aja ya Pak Kusnari ya. Ya Allah, memang setan itu nggak suka dengan kebaikan. Ada hadis begini ya, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, itu ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Darah mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan tuh. Darah mengalir ke tangan, ada makanan di depan, comot, comot, comot. Jangan-jangan setan tuh. Mengalir darah ke mata, ngantuk bismika Allahumma ahya. Mengalir darah ke tenggorokan, khatib khutbah kelamaan, pura-pura batuk, oho oho, oho oho. Jangan-jangan setan tuh. Hati-hati tuh. Mudah-mudahan jauh dari setan semua ini. Apalagi dalam hadis mohon maaf. Siapa yang keluar rumah kata Rasulullah untuk mencari ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Kalau bahasa santri hatta di sini ghoyah. Yarji'amu ghoyah. Jadi harus sampai selesai Bu ya. Misalnya ibu nih di pertengahan ngaji pulang, ketabrak motor mati, nggak syahid. Karena yarji'amu ghoyah, hatta ghoyah yarji'amu ghoyah, harus sampai selesai. Ini saya ancam dulu biar nggak pulang. Siapa tahu pulang di tengah jalan ketabrak mobil kan, mati sangit namanya itu. Mudah-mudahan husnul khotimah semua ini. Kata para ulama kalau bisa kita minta mati itu dalam keadaan baik, syahid.
Man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang memohon kepada Allah ingin mati syahid, maka Allah akan menyampaikan ia kepada derajat orang yang matinya mati syahid walaupun matinya di atas kasur. Maka Rasulullah mengatakan orang yang mati syahid tidak hanya dalam berperang, banyak dalam hadis itu. Di antaranya apa? Al-mat'un, kata Rasulullah, orang yang mati disebabkan karena wabah. Wabah apa aja tuh? Wabah flu burung, flu monyet, Covid wabah ya? Covid, terus apa lagi? Ta'un, dan seterusnya. Kalau ada seorang muslim meninggal disebabkan karena wabah, insya Allah minas syuhada. Yang kedua dalam hadis al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Jadi ibu kalau sakit perut yang sabar, jangan-jangan akhir hayat ibu itu. Tapi tetap harus diobatin. Misalnya meninggal disebabkan karena mah sakit perut, insya Allah selama dia muslim minas syuhada itu. Yang ketiga apa dalam hadis? Al-gharik. Apa al-gharik bu? Orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Ya tsunami atau apa. Jadi kata ulama orang itu biasanya mati sesuai dengan hobinya. Hobinya mancing, biasanya tenggelam tuh matinya. Ada yang hobinya mancing di sini? Serempet ke sana. Astagfirullahaladzim. Mancing apa? Mancing Serempet ikan. ke sana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat Gusti Allah Allah di sini matinya dalam keadaan baik semua. Ustaz Habib ceramah Upayakan dari bukan sekarang ingat Gusti Allah, dirubah tapi menjadi hobi yang bismika baik yang tadinya nggak Allahumma ahya jadi wa bacaan. bismika amut semua. Sholat jamaah menjadi sholat jamaah. Saya belum lama, Jadi saya punya kawan saya minta sebentar aja. namanya Ihsan Mokoginta. Ihsan Mokoginta ini mu'allaf. Ya Allah enak bener matinya. Mati dalam keadaan sedang membaca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal, ya Allah enak bener, pinter bener meninggalnya. Belum lama ada ibu-ibu lagi mimpin tahlilan bu ya, viral nggak sampai sini? Atau jangan-jangan nggak ada sinyal di sini? Ada ibu siapa, ustazah siapa itu lagi baca wa ilahukum ilahu wahid. Meninggal, ya Allah enak bener meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita mah pengennya begitu bu ya. Kita pengennya. Tapi kalau ibu hobinya shopping, hobinya menggosip, jangan-jangan nanti akhir hayat ibu lagi begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya punya tetangga, hobinya mancing. Ini asli, real ceritanya. Hobinya mancing. Pagi sore mancing di Situ Gintung. Mudah-mudahan di sini nggak ada tetangganya nih, saya cerita. Pagi sore mancing di Situ Gintung. Tahu Situ Gintung bu? Ciputat yang jebol dulu itu. Itu kan diperbolehkan masyarakat mancing di situ pagi sore itu. Sore-sore saya bangun tidur istirahat. Itu di depan rumah beliau kok rame-rame, ada apa? Ini Bang Anu meninggal, di rumah sakit enggak. Tenggelam. Hujan rintik-rintik, dia lagi mancing kepleset dari perahunya itu. 2 jam kemudian baru ditemukan. Ya Allah karim. Mudah-mudahan syahid bu ya. Karena kan mati dalam keadaan tenggelam. Ya terserah ibu mau pilih yang mana, mau meninggal dalam keadaan apa sesuai dengan hobi yang ibu lakukan saat ini. Hobinya ngaji, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik. Hobinya sedekah, insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, yang keempat apa bu? Al-harik. Orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran. Yang selanjutnya imra'atun matat bijum'in, orang yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Ibu-ibu ini khusus, kalau bapak kan nggak melahirkan. Kata para ulama, baik bayi itu sudah lahir maupun masih di dalam perut, meninggal misalnya selama dia muslim, insya Allah minasyuhada.
Makanya seneng banget bikin anak lagi, bikin anak lagi, bikin anak lagi, bikin anak lagi, gak kapok-kapok begitu. Wah, makasih banget ini. Jadi sampai jam 2 ini. Jadi imro'atun matat bijum'in, seorang ibu asal mohon maaf bayinya dia melahirkan karena pernikahan yang sah, bukan karena kecelakaan di tengah jalan. Kalau itu bukan mati syahid, mati sangit itu. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga Bu ya, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan, mau gempa atau misalnya bapak datang ke masjid, genteng masjid jatuh, mati misalnya. Asal ke masjidnya mau sholat berjamaah, bukan nyolong kenceleng masjid. Kalau niatnya nyolong kenceleng masjid bukan syahid tapi sangit. Nah, selanjutnya orang yang belajar begini nih Bu, ini kan muka-mukanya udah bau kalau kata orang Garut bau tanah kabeh. Nah, ciri bau tanah itu mata udah sulit melihat, gigi udah banyak yang rontok, pendengaran udah berkurang, lempang naon lempang teh, jalan udah sosolontodan, sempoyongan, itu ciri bau tanah. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Bu ya. Misalnya pulang dari sini ketabrak mobil, insya Allah minasyuhada tuh. Insya Allah minasyuhada. Termasuk dalam hadis orang yang menyelamatkan hartanya dicuri, misalnya berantem sama pencuri, mati, insya Allah itu pun syahid. Maka banyak-banyakin ngaji, meskipun ngaji itu berat karena setannya banyak. Mati di tengah proses pengajian, di tengah proses belajar, insya Allah syahid. Nggak tahu ibu datang ke sini tuh niat ngaji atau niat nyari makanan? Sekaligus nyari berkat. Ini saya mau cerita untuk motivasi aja, karena tadi saya dengar dari Ustadz Kusnadi ada pengajian di sini setiap sore ya. Ibu-ibu ngaji apa bapak-bapak aja? Alhamdulillah, bapak-bapaknya kemana nih? Nyangkut di mana? Kuliah subuh. Ini saya mau cerita ini real, waqi'i, bukan khayalan, bukan halusinasi, real. Ini yang cerita seorang ulama besar dari Damaskus, Syria, namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Bu? Kenapa disebut Al-Haffar? Karena hobinya menggali kubur, disebut Al-Haffar. Hufratan min hufarin niron, itu ada doa kan? Tiap hari menggali kuburan. Tiba suatu hari ada seorang ibu minta digalikan kuburan. Untuk siapa? Untuk anaknya yang baru saja meninggal. Selesai digalikan, kemudian dibawa anak ini, diturunkan dari kerandanya. Syekh Abdurrahman Al-Haffar saat itu belum jadi ulama besar. Ya masih Abdurrahman Al-Haffar aja begitu. Nungguin dari bawah. Masya Allah, ketika jenazah ini ingin diturunkan, tampak dari mata beliau ini yang mungkin disebut mukasyafah, raudhatun min riyadil jannah, di dalam kubur itu. Real, dia melihat ketika anak ini diturunkan ke dalam kuburan, terlihat di dalam kuburan itu taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Seketika beliau pingsan tuh. Ceritanya begitu. Saya nggak ngurangin ini. Selesai dikuburkan, dia cerita sama yang mengantar. Kenapa kamu pingsan? Diceritakan ketika anak ini ingin diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba terlihat di liang lahat itu, di kuburan itu, raudhah min riyadil jannah. Kata teman-temannya yang mengantar itu halusinasi saja. Ya udah selesai. 2 bulan kemudian si ibu anak ini datang lagi. Mohon maaf Pak Abdurrahman, bisa minta digalikan lagi kuburan? Bisa. Kenapa? Ini anak saya meninggal lagi, yang kedua.
Selesai digalikan, kemudian jenazah diantarkan. Kata Rasulullah untuk mencari ilmu fahuwa fi sabilillah hatta dimasukkan ke liang lahat. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kali ini dalam kisah ini itu beliau nggak pingsan itu. Nggak pingsan. Selesai dikuburkan, kemudian beliau mengejar ibu dua anak ini. Mohon maaf ibu, apakah ibu betul ibu dua anak ini? Betul. Mohon maaf, mohon maaf. Saya ingin bertanya, apa latar belakang dua anak ini? Sehingga dua anak ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika saya turunkan tidak hanya melihat taman surga, tetapi langsung dibawa oleh malaikat, katanya begitu. Ibunya nggak tahu, santai aja. Oh begini Pak Abdurrahman, anak saya yang pertama yang meninggal itu thalibu ilmin, dia itu santri, pelajar, siswa. Di pondoknya ada musibah, kemudian dia terkena musibah tersebut meninggal dunia. Kakaknya nih, saudaranya yang baru saja meninggal, itu kerjaannya tukang kayu. Hasil dari penjualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang lagi belajar di pesantren. Oh, kata Syekh Abdurrahman, ini kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pacul teh. Cangkul yang dia bawa, dia lemparkan, dia datang ke sebuah masjid, kalau tidak salah Masjid At-Taubah namanya. Datang kepada seorang ulama, kakek dari yang cerita ini. Beliau datang, kemudian mengutarakan cerita yang tadi dan berazam, berniat ingin menjadi santrinya kiai tersebut, ingin menjadi pelajar. Kenapa kok setua ini masih mau belajar? Saat itu beliau sudah usia 50 tahun. Udah terlambat. Enggak, saya pengen menjadi santri di usia 50 tahun. Ya udah kalau begitu, kata ulama ini, kamu hafalkan Jurmiyah ya. Kamu hafalkan Imriti ya. Kamu hafalkan Alfiyah ya. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba dan seterusnya. Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi dan seterusnya. Belajar Alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, yang itu di pesantren dipelajari kelas 1 SMP itu kira-kira. Kelas 2 SMP. Dia baru belajar usia berapa Pak? 50 tahun belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, ilmu mantek, belajar ilmu hadis dan seterusnya. Mewujudlah Abdurrahman Al-Haffar, ulama besar pada saat itu, menjadi Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan ada di antara cucunya bahkan banyak yang menjadi ulama besar yang terkenal, namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Mudah-mudahan gak berhenti belajar Bu ya. Tidak ada karomah terbesar selain ilmu. Maka ada kiai dari Banten, siapa? Abu Yadim Yati Cidahu. Nges torikoh aing mangaji. Ngelmu gitu maksudnya. Kalau ibu melihat orang bisa terbang, karomah kecil itu Bu. Hanya saat itu saja. Kalau ibu bisa melihat orang berjalan di atas air, karomah kecil itu. Hanya saat itu saja. Tapi karomah terbesar adalah ilmu. Semakin diamalkan semakin berkah. Semakin disyiarkan semakin menyelamatkan, memberikan petunjuk. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak ngajar, nggak nulis, mungkin nama beliau sudah tenggelam, ilmu akan habis. Bayangkan kalau Abu Hurairah tidak ngapalin hadis, kita nggak kenal bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat. Itu keramat terbesar tuh itu. Maka kalau bisa jangan berhenti belajar. Saya punya guru Profesor Ali Mustafa Yakub, mantan imam besar Istiqlal.
Itu beliau sampai ngomong begini, nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kita ini pelajar sampai hari kiamat. Bahkan beliau mengatakan, laukan tujad marhalah ba'dad dokturoh la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 di atas S3, saya akan kuliah lagi. Itu Kiai Ali Mustafa Ya'qub. Usianya saat itu sudah 60 tahun, gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji, santrinya ribuan, tapi masih semangat belajar. Mudah-mudahan Pak ya. Saya punya guru, sanad saya sampai kepada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ada orang Pasuruan di sini? Jawa Timur. Itu Kiai Hamid Pasuruan, wali masyhur pada masanya. Mohon maaf kalau beliau didatangi tamu, ada orang sowan ke beliau. Itu seringkali meminta tamunya, ibu menghafal juz amma ya, ibu menghafal surat Yasin ya, ibu menghafal surat Al-Kahf ya. Kok setua itu disuruh menghafal? Itu kira-kira kenapa Pak? Agar masuk sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau pengen mudah masuk surga, jalannya satu, jangan berhenti ngaji, kira-kira begitu. Jadi beliau Kiai Hamid Pasuruan pengen orang-orang yang sowan ke beliau selalu berada dalam proses belajar sampai matinya itu. Sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke tadi yang awal. Ya Rasulullah, kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, alimni kalimatin anju biha fil akhirah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang bisa menyelamatkan aku di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Nah, ini kaidahnya. Kalau pengen selamat, jangan pelit mendoakan orang lain selamat juga. Itu mudah-mudahan Bu ya, kalau doa kunut nih, yang kunut mohon maaf ya, itu kan sering ada doa Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan orang-orang Islam. Kenapa Bu Haji? Boleh sambil makan boleh. Jadi kaidahnya kalau pengen selamat, doakan orang lain selamat. Dulu kiai saya ngajarin kalau istighfar habis sholat jangan untuk sendiri aja, astagfirullahaladzim, masih sendiri tuh. Tambahin wali walidayya, wali ikhwanina, wali jami'il muslimina. Apa Bu? Wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, dan seterusnya. Karena ada hadis begini, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bimithlin. Tidak seorang hamba muslim mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan mereka, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Bayangkan kalau ibu memintakan ampun kepada Allah dari seluruh kaum muslimin, mau yang mati mau yang hidup, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, bagaimana? Ibu mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Berapa miliar orang dari Nabi Adam sampai hari kiamat? Walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Itu doanya malaikat. Doa malaikat mustajab. Tanda doa malaikat mustajab, kata Rasulullah, kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kata beliau, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat, diampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Dari mulai balik kesalahan kecil tuh sampai sekarang, sampai mati. Kalau amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat, itu tanda malaikat doanya mustajab. Maka di rumah jangan miara anjing Bu ya. Jangan miara anjing, karena malaikat gak mau masuk ke rumah yang ada, kecuali malaikat yang satu, malaikat Israel. Dia nggak peduli mau ada anjing, kalau udah waktunya tetap masuk dia mah. Yang dimaksud adalah malaikatur rahmah. Kalau rumah ada anjingnya, ada patungnya, ada gambar-gambar yang tidak jelas, malaikat gak mau masuk. Kalau malaikat gak mau masuk, rahmat Allah sedikit, keburukan yang banyak. Kalau rahmat Allah sedikit, doa nggak mustajab. Kira-kira begitu. Kalau rumah ingin banyak malaikatnya, makmurkan dengan pengajian, tilawah Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di sini guyub semua, tambah semangat sholatnya. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat, Pak ya. Saya ulangi, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Mau dalam keadaan apapun harus dilakukan. Ustadz, saya nggak punya baju, tetap harus sholat. Masuk ke dalam kamar, matikan lampu, sholat dalam keadaan telanjang. Sah apa tidak Pak? Sah dong. Dalam Quran waja'alnal laila libasa. Jadi malam itu diibaratkan pakaian. Misalnya Bapak nggak punya pakaian sama sekali, sholat udah masuk, mau masuk ke waktu yang lain, tetap harus sholat dalam keadaan tidak pakai baju. Masuk kamar, matiin lampu, sholat dalam keadaan telanjang. Ini waktunya siang ini, masih kelihatan. Gak punya baju juga itu. Gimana caranya? Masuk ke kolam ibu, masuk ke empang, non empang teh, balong, masuk ke balong, ancrub gitu, ibu sholat di situ dalam keadaan gak pakai apa-apa. Deet eta balongna kumaha deet, caina, tetap wajib sholat Bu ya. Ibu ambil letak, non letak teh, ibu ambil lumpur, balur badan ibu dengan lumpur, sholat tuh. Jadi wajib sholat, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Nggak bisa berdiri, harus dilakukan dalam keadaan duduk. Nggak bisa duduk, dilakukan dalam keadaan berbaring. Nggak bisa berbaring juga, bil isyarah. Nggak bisa isyarah juga, disolatkan tanda udah mati. Amal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua ikut baik. Dia ibarat kalau dalam uang itu angka 1, yang lain 0,000. Bayangkan kalau ibu zakat lancar, sedekah lancar, haji lancar berulang kali, tapi sholat enggak, 0 tuh nilainya. Sholat harus diutamakan. Urusan mohon maaf, ada perbedaan kunut nggak kunut, pakai wabihamdihi tanpa wabihamdihi, itu mah saling toleransi aja Bu ya. Ini mohon maaf, ada masyarakat di Garut, ada orang Garut di sini, itu berantem gara-gara wabihamdihi Pak. Ini yang paling betul tuh subhana rabbiyal azim tanpa wabihamdihi kata dia. Yang satunya ngayal, yang betul itu pakai wabihamdihi. Kebetulan yang jadi imam itu yang pakai wabihamdihi. Sengaja dia saat ruku dia kencengin, dia sholatin. Apa namanya? Suaranya dia kencengin. Subhana rabbiyal azim wabihamdihi. Kan panas belakangnya. Yang nggak pakai wabihamdihi. Yang belakang juga nggak habis pikir, pas pas sujud gitu, dia baca subhana rabbiyal a'la tanpa wabihamdihi kata dia, pakai tanpa wabihamdihi. Itu gara-gara wabihamdihi bertengkar itu orang kalau sholatnya pakai nafsu begitu. Insya Allah di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis,
Wahabi ada, Wahabi ada. Insya Allah rukun semua. Hanya karena itu jangan sampai bertengkar. Perbedaan sudah ada sejak masa sahabat. Ini saya mau sampaikan mungkin terakhir ya. Udah jam 11, jangan sampai ibu nanti subuhnya ketinggalan ini. Gak bangun malam. Kenapa Bu Haji? Kopinya belum habis ya? Ini terakhir mungkin ya. Tapi ini riwayat boleh diteliti lagi. Saya ingin mengambil ibrohnya. Kenapa Bu Haji? Ada suami istri bertengkar. Ibu sering bertengkar di rumah, Bu? Nah, ini ada suami istri bertengkar. Ketika di tengah pertengkaran suaminya tiba-tiba mengucapkan sumpah. Mengucapkan apa, Bu? Sumpah. Saking keselnya, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 1 hin. Selama 1 hin. Sumpah tuh. 1-2 hari masih marah-marahan. Seminggu dua-duanya kangen, Ibu. Dua-duanya kangen tuh, namanya orang Arab ya, makannya makan kebuli, makan kambing. Wah, nyeruduk semua itu Bu Haji. Baru seminggu dua-duanya kangen. Orang Arab kalau sudah bersumpah pantang melanggar sumpah itu. Bingung orang bodoh nggak pernah ngaji. Akhirnya memberanikan diri bertanya kepada para sahabat itu. Coba saya tanya kepada sahabat yang paling utama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, mohon maaf, saya ini sudah bersumpah tidak akan menggauli istri saya selama 1 hin. Saya pengen bertanya makna 1 hin itu apa? Saya bersumpah tapi saya bingung dengan sumpah saya. Saya takut melanggar perintah Allah. Saya ingin tanya makna 1 hin itu berapa? Oh, kata Abu Bakar, yang saya tahu makna 1 hin itu seumur hidup. Mending mati aja Bu Haji ya. Cuma dia cerdik itu. Memangnya sahabat cuma 1. Coba tanya sama sahabat yang kedua, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar, mohon maaf, saya bersumpah tidak akan bergaul dengan istri saya selama 1 hin. Saya udah kangen betul, istri saya juga udah kangen, tapi kami pantang melanggar sumpah. Saya pengen tanya makna 1 hin itu berapa? Oh, yang saya tahu makna 1 hin itu 40 tahun. Jadi diskon berapa persen tuh? Kira-kira 60% ya. Lumayan lah turun jadi 40 tahun. Dia mikir lagi, jangan-jangan sahabat yang lain diskonnya bisa lebih banyak gitu. Coba tanya sama Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu. Utsman, saya pengen tanya makna 1 hin itu berapa? Oh, yang saya tahu makna 1 hin itu 1 tahun. Lumayan di diskonnya 90%. Hitung-hitung jadi TKW di Malaysia apa di mana gitu kan. Lumayan 1 tahun. Saya coba tanya lagi kepada orang yang paling pinter ya, mantunya Nabi. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, mohon maaf saya pengen tanya makna 1 hin itu berapa? Oh, yang saya tahu makna 1 hin itu sehari semalam. Udah kelewat seminggu. Tapi karena nggak pernah ngaji di Raudhatul Jannah ya, tetap aja bingung. Ya Allah, kok sahabat beda-beda begini? Akhirnya memberanikan diri nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya bertanya tentang persoalan saya kepada sahabat-sahabat yang engkau cintai, tapi saya bingung mana yang benar ini. Akhirnya dipanggil 4 sahabat ini, ditanya satu-satu. Kamu Abu Bakar, kenapa memfatwakan
makna satu hin itu seumur hidup. Apa argumennya? Apa dalilnya kira-kira Bu? Ya Rasul, saya tahu, setahu saya makna satu hin seumur hidup itu ada dalam Quran, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Makna hin di situ seumur hidup. Umar bin Khattab dengar Abu Bakar punya jawaban begitu, nggak grogi, punya ilmu, punya jawaban. Umar, kamu kok bisa diskon 60% tuh bagaimana ceritanya? Jadi 40 tahun. Ya Rasul, saya menemukan makna satu hin dalam Quran 40 tahun itu sebuah ayat, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ya Allah, pinter-pinter sahabat tuh ya. Utsman bin Affan dengar Umar punya jawaban begitu nggak grogi, biasa aja, punya ilmu. Utsman, kok kamu bisa 1 tahun tuh bagaimana ceritanya? Ya Rasul, orang Arab kalau zakat biasanya setahun sekali, zakat tumbuh-tumbuhan. Saya menemukan makna satu hin 1 tahun itu sebuah ayat, tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Ya Allah, pinter-pinter. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Sayyidina Ali ini, beliau santai aja, nggak grogi, punya ilmu. Kamu kok Sayyidina Ali bisa sehari semalam tuh bagaimana ceritanya? Ya Rasul, saya menemukan makna satu hin sehari semalam sebuah ayat, fasubhanallahi hina tumsuna wahina tusbihun. Bertasbihlah engkau di pagi hari dan petang hari, 1 hari 1 malam. Terus yang salah yang mana? Benar semua, itu namanya ijtihad. Jadi silahkan ibu mau ngambil yang mana. Yang salah itu begini Bu, ini nggak tahu paham apa enggak, saya nggak peduli. Yang salah itu begini, kalau di sini biasa kunut, tiba-tiba kita datang kunut, salah, itu yang salah. Seharusnya bagaimana? Bijak, karena kunut urusan dhanniyatud dilalah, bukan qat'iyatud dilalah. Jangan sampai kita niatnya baik tapi justru menjadi fitnah. Seperti yang dilakukan siapa? Mu'ad bin Jabal ngimamin sholat isya pakai surat Al-Baqarah. Niatnya baik, semakin lama sholat kan semakin bagus. Semakin banyak membaca Quran semakin baik. Setiap hurufnya dikalikan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Tetapi Nabi sampai mengatakan afattanun anta. Apa fattan itu sigot mubalaghah, superlatif. Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi orang yang suka membuat resah, fitnah di kalangan jamaahmu? Kalau ngimamin umat, ngimamin jamaah, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat kayak lumba-lumba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sholat tarawih berapa menit itu? Itu bukan sholat itu mah olahraga. Tapi anehnya banyak aja tuh yang jamaah itu. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau mengimami ringankan. Niat kita bagus, tapi caranya nggak bagus, menjadi fitnah akhirnya. Seperti contoh, mohon maaf, terakhir dan paling terakhir, udah kipas-kipas. Saya dulu pernah didatangin ketua DKM dari Masjid Nurul Huda Ciputat. Ada seorang ustadz, gelarnya LC, lulusan mana nggak tahu, Ciputat apa Cibinong apa. Yang mengatakan itu yang betul bismillah itu nggak dijaharkan, yang betul itu sir katanya. Apa sir itu? Dipelankan. Jadi yang jahar itu keliru kata dia. Kan bingung, ketua DKM-nya nggak pernah ngaji. Dia mau berargumen juga bingung. Akhirnya datang ke saya. Kebetulan kami ini ngajar Bidayatul Mujtahid di pondok saat itu. Saya sodorkan, apa yang Bapak lakukan seumur hidup ini mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau sholat jahar, bismillahnya dikeraskan. Apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, sir itu juga betul, itu pendapat Imam Abu Hanifah.
pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad ya, ke mayoritas memang. Tapi apalah kita dengan Imam Syafi'i, Bu, keilmuannya. Mungkin niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Yang akhirnya tidak tidak menyelesaikan masalah, menjadi gaduh di masyarakat. Itu yang disebut oleh Nabi sebagai fitnah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu, dan kita doakan mudah-mudahan masyarakat mana ini Pesanggerahan kalau nggak salah ya, Kampung Kirana, Taman Kirana Surya semakin disolidkan oleh Allah, persatuannya semakin dikokohkan. Islam akan menang manakala kaum muslimin kuat, dan gak mungkin kuat kalau tidak bersatu, dan gak mungkin bersatu kalau tidak menjaga silaturahim, tidak menjaga kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Ketua DKM dipanjangkan umurnya, sesepuh-sesepuh sini terus memberikan manfaat kepada kita, terus memberikan pengajaran kepada kita. Ibu, bapak di sini diberikan kesehatan lahir batin, rizki berkah, umur berkah dalam ketaatan, anak soleh dan solihah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk terus melakukan sholat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.